cahaya yang mengalahkan kegelapan jahiliyah 1445 tahun yang lalu. Jadi saya rasa lebih sangat penting kita untuk mempelajari bagaimana perjuangan beliau sampai akhirnya kita di sini bisa bersama-sama duduk nyaman menuntut ilmu. Baik, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Di pekan sekarang kita akan mempelajari step selanjutnya dari kisah urutan Rasulullah SAW, yaitu terjadi pada bulan Zulqa'dah 7 Hijriah. Ada peristiwa apa setelah perang Khaybar? Ada peristiwa apa? Umrah qadha. Apa itu umrah qadha? Apa itu qadha? Apa itu umrah? Umrah itu adalah ibadah berziarah, melakukan serangkaian ibadah syariat yang dilakukan di Mekah. Itu umrah ya. Dari mulai tawafnya, sa'inya, tahallulnya itu umrah. Langkah itu disebut umrah. Kemudian qadha adalah pengganti. Teteh ibu masih ingat kejadian yang ketika itu Rasulullah mau umrah di tahun ke-5, tahun 5 Hijriah. Setelah beres perang Khandaq, kemudian Rasulullah berangkat umrah. Namun akhirnya ditolak. Masih ingat? Kemudian karena ditolak, tidak boleh masuk, terjadilah sebuah perjanjian. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Katanya boleh umroh kembali, tapi tahun depan. Kapan tahun depan itu? Sekarang. Bukan sekarang tahun 2024 ya. Ya, yang sekarang kita akan kisahkan. Jadi selama 1 tahun itu terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah, bukan 5 Hijriah, 6 Hijriah. Terjadinya umrah qadha tahun 7 Hijriah. Beberapa bulan setelah perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, terjadilah perang, namanya perang Khaybar. Beres perang Khaybar, Rasulullah kemudian umrah qadha. Terjadi itu umrah kemarinnya. Tapi karena sudah bernazar mau umrah berarti wajib diganti. Nah, ini jadi syariat buat kita. Kalau memang sudah ada niatan yang belum terlaksanakan, maka ganti di tahun berikutnya. Abi hoyo niat umroh tahun ini nggak bisa, tahun depan. Gitu, karena Rasulullah juga tidak bisa, tapi ternyata tahun depannya diganti jadi umroh qadha. Dalam sebuah hadis tentang perjalanan ini ya, kata Rasulullah SAW, seseorang itu tidak boleh memaksakan untuk safar, untuk berpergian. Jangan terlalu memaksakan untuk safar berpergian kecuali ke 3 tempat. 1, Masjidil Haramain. Kedua, masjidku, kata Rasulullah itu Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Jadi walaupun kita nggak punya uang, kudu dipaksakan. Ke Korea, makanya ketemu Kim Jong Un mah, ketemu Lee Jong Suk tuh nggak terlalu wajib. Atau nonton konser di London nggak terlalu wajib. Gak maksakan nggak masalah. Tapi kalau untuk umroh wajib maksakan. Karena kata Rasulullah tidak boleh seseorang itu memaksakan untuk bepergian kecuali 3 hal. Jadi umroh itu bukan untuk orang kaya saja, tapi untuk seseorang yang terpanggil hatinya. Begitu. Ini hikmah dari kejadian umroh qadha. Lalu apa yang terjadi di sana, kata ibu? Rasulullah berangkat kira-kira ada 3.000-an, termasuk yang 1.400 yang kemarin itu ikut.
200-nya menunggu di batas kan suci ya, haram, batas haram. Orang batas haram, yang batasnya itu ketika sudah lewat batas haram tidak boleh melakukan dosa dan kesalahan. Nunggu di sana bawa 100 orang membawa senjata, karena Rasulullah berjaga-jaga takut ada penyerangan. Nah, ketika umroh terjadilah isu kasak-kusuk, karena memang Yastrib ini kan, Madinah ini dulunya adalah kota berpenyakit, teteh. Maka ketika orang-orang yang dulu mau hijrah ke Madinah, mereka khawatir karena Madinah ini kota yang penuh wabah, kotor, tidak pernah terpikirkan coba sering perang untuk hijrah ke Madinah. Makanya kan Rasulullah menyasar Taif, tapi akhirnya Allah memberikan Madinah. Kemudian Rasulullah berdoa untuk bisa diberikan cinta kepada kota Madinah. Sampai sekarang Madinah menjadi kota yang paling dicintai oleh kaum muslimin. Saya sering dengar kisah-kisah tuh, enak Mekah, enak Madinah. Pasti dua hawa yang berbeda. Madinah itu bawaannya tenang, adem, karena ada dua doa Rasulullah di sana. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang datang ke kotaku, kata Rasulullah, mencintai kota Madinah. Kita kan belum datang aja udah rindu, betul ya? Itu karena mustajabnya doa Rasul. Kemudian tidak sampai di sana, Ibu. Katanya ini nanti ada yang umroh, biasanya memunculkan fitnah dan isu. Mereka penyakitan kuning dan berpenyakit. Ada isu itu sampai akhirnya ketika mereka masuk kota Mekah, nah Mekah teh kosong Ibu, karena mereka semua lari ke bukit-bukit. Tapi kan semakin bukit kelihatannya, kata Rasulullah, ya lebih leluasa karena ada fitnah tersebut. Dikatakan bahwa orang-orang yang umroh ini kena penyakit kuning, pun kita mah lever, hepatitis ini. Kemudian kata Rasulullah, untuk saat ini umroh sunnahnya ditunjukkanlah kekuatan-kekuatan kalian. Dibuka tuh lengan-lengannya, kan panas Ibu ya. Zaman dulu tidak ada sunblock, tapi dibuka lengannya. Lengan-lengannya tuh barada gitu ya. Harus ditunjukkan kekuatannya. Yang tadinya cuma jalan kan sambil bertalbiyah, mereka harus dengan lari-lari kecil. Namanya teh ramel. Lari kecil Ibu, siat NI gini kan lebih capek kan, karena nggak larinya cepat. Kemudian orang-orang yang di bukit tersebut berkata, mana mungkin orang-orang yang lagi sakit kuning mereka bisa lari seperti ini. Akhirnya dari sana juga sudah terpatahkan fitnah tersebut, karena orang-orang kaum muslimin ini sangat kuat ternyata. Ini mereka memunculkan isu. Jadi akhirnya orang-orang yang tadinya nyumput malah jadi penasaran, karena orang-orang yang bertaubiah itu takdirnya sampai menggema gitu, diharajakan gitu, ditunjukkan kekuatannya, malah kalau luar dilihatin. Karena kebenaran itu pasti akan terbongkar. Dan Rasulullah tinggal di sini selama 3 hari. Dan menikahlah Rasulullah dengan siapa? Istrinya yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Ini menjadi istri yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Namanya Maimunah binti Al-Haris. Termasuk kerabatnya Rasulullah juga. Ini teh saudara sepupunya Ummu Fadl. Siapa Ummu Fadl? Ummu Fadl itu adalah istrinya